Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Eh, Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kesempatan untuk bertemu yang sama-sama kita hormati dan banggakan. Ini Pak Budi mewakili Pak Bupati. Pak Budi, salam Pak Budi dari Jakarta, belum bisa belusukan lagi ini sampai 5 bulan. Pak Arif dari Winrock, Mas Fahri, teman-teman semua dari Winrock dan jejaring semuanya, teman-teman dari Universitas Riau, para narasumber semuanya, Pak Nugroho dari Badan Restorasi Gambut, teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu. Sebelum kami dari Badan Restorasi Gambut menyampaikan beberapa hal, yang pastinya kalau acaranya di Riau harus kita mulai dengan pantun ini, Pak Budi, Mas Arif. Mohon izin ya, Mas Fahri ya, Pak Yusa. Sungguh indah suara murai, membuat tertegun si burung gagak. Mari kita perluas Paludikultur bersama masyarakat kita semua, negeri Indonesia menjadi maju. Satu saja ya Bapak-Bapak semua, nyiapin pantunnya mendadak. Badan Restorasi Gambut pastinya mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya acara ini, dukungan kita semuanya sehingga kita masih dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencari celah terobosan bagaimana kita bisa mengelola gambut, berharapnya lebih baik ke depannya. Badan Restorasi Gambut pastinya sejak awal akan terus mendorong bagaimana Paludikultur itu menjadi semacam teman atau sahabat ataupun kalau diperlukan saudara sedarah. Jadi kalau mungkin teman-teman Winrock dan teman-teman di SIA menggunakan istilah saudara itu sedahu ya, sedahu. Hasil dari sedahu ini karya teman-teman semua ini ada buku. Ini bisa di-download. Nanti juga tanya ke Pak Nugroho kalau memang masih ada edisi cetaknya, bisa jadi oleh-oleh buat Bapak Ibu yang peserta ya. Jadi kita kerjasama dengan semua jejaring mitra kita, termasuk dengan Winrock ini menginisiasi buku Paludikultur bisa menjadi tambahan perspektif untuk kita bisa mengembangkan Paludikultur. Yang kedua, Badan Restorasi Gambut juga mengingatkan kepada kita semuanya untuk berbasah-basah. Jadi mari kita masuk ke zona basah. Tapi barangkali harus perjuangan dulu untuk menjadi betul-betul basah versi yang sekarang gitu. Basah material atau keuangan atau ekonomi. Tetapi saya pikir bahasa yang kami maksud adalah gambut kita harus kita dorong untuk bisa kembali menjadi watak alaminya yang punya karakteristik berair ataupun basah. Dan salah satu yang paling mungkin untuk kita kembangkan adalah dengan teknik atau sistem Paludikultur. Nanti para narasumber, Bapak Ibu yang memberikan materi akan banyak menceritakan itu. Untuk itu kami akan sangat senang kalau kegiatan-kegiatan ini bisa meluas menjadi satu gerakan bersama di lokasi-lokasi 7 prioritas Provinsi Restorasi Gambut. Yang ketiga, kami juga menginginkan semacam kelembagaan sebenarnya. Kalau di sini saya lihat ini Mas Arif dengan Mas Fahri ada komunitas masyarakat Paludikultur atau apa namanya di nasional, ada asosiasi Paludivor dan lain-lain. Saya mungkin berangan-angan atau kita semua berangan-angan, mari kita kenduri Paludikultur ya akhir tahun misalnya gitu ya.
atau kita buat deklarasi di mana kota atau kampung Paludikultur, dan di dunia belum ada. Kita baru 2 minggu lalu ngundang pencetus atau pendorong dunia tentang Paludikultur, Profesor Hans Justin. Itu juga bilang kami di dunia juga masih meraba-raba ini untuk mengembangkan Paludikultur. Jadi artinya kita bisa menjadi semacam pionir-pionir untuk mengembangkan sistem baru ini yang tadi Pak Yusa informasikan sebagai hal yang baru untuk kita semua. Untuk itu saya di pertemuan juga di Paludivot beberapa minggu lalu, kalau ini hanya istilah, tapi kalau sebenarnya praktek itu sudah nenek moyang kita, sudah banyak. Jadi nenek moyang kita itu selalu kalau bisa gambut itu dimanfaatkan dengan cara-cara yang memang tidak terlalu mengusik kekasan dari ekosistem gambut itu yang berair. Jadi saya kembali mengingatkan dan mengajak kita semua, mungkin dari acara ini ada semacam bual-bual, kalau orang Bengkalis bilang, kalau orang Siak mungkin bercakap-cakap untuk jadikan semacam momentum untuk kita mendorong masyarakat Paludikultur Indonesia atau apapun namanya, dan kita akan bisa menyelenggarakan event-event yang skalanya mungkin lebih luas sehingga ini menjadi gerakan. Kalau tidak, kita akan terjebak kepada rutinitas yang tidak diberangkatkan oleh semacam emosi. Nah, ini saya kira Mas Arief dan Mas Fahri harus, yang hadir di Tapak mungkin sering, teman-teman yang hadir di Tapak, apalagi para narasumbernya sangat familiar dengan gambut, dengan masyarakat, ini harus berwujud menjadi semacam gerakan. Sehingga kalau sudah gerakan ini orang tidak harus menunggu menanti, sudah mari kita lakukan terobosan-terobosan untuk pengembangan Paludikultur. Saya pikir itu, dan nanti kami akan menindaklanjuti ini. Pak Nugroho nanti juga akan menjadi keynote speaker, mungkin juga akan menyampaikan beberapa hal, tapi saya ingin mengajak kita semua kalau memungkinkan akhir tahun kita ada kenduri Paludikultur ataupun kita adakan kongres ataupun apapun lah namanya Paludikultur, di mana lokasinya, di mana nanti kita bisa diskusikan. Dan kami memang merencanakan untuk di akhir tahun akan ada mojok di Bengkalis. Untuk itu mungkin ini menjadi momentum untuk kita semua bisa menjadi sedaho Paludikultur. Saya pikir itu, Bapak Ibu, salam kenal semuanya, tetap sehat. Ingat, ini harus protokol kesehatan, jangan sampai kita semua menjadi karir bagi merebaknya COVID. Untuk itu, saya pikir semua kita menjaga, dan kita semua semoga terlindungi dan dilindungi, dan kita semua sehat sampai acara ini selesai. Demikian Bapak Ibu, dan terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa bertemu di lapangan, bergabung dengan Bapak Ibu, padahal itu hobi saya. Saya pikir suatu saat kalau sudah mulai reda, saya akan silaturahim kepada kita semuanya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.